Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Batang. Nama saya Rizkika Wahid Widilatsa. Saya Fauzan Harithul Hasim. Saya Emalia Desi Arumtika. Saya Isatun Nasihah. Kami akan melakukan kegiatan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Halo Bu Emma, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah hari ini kabar saya baik. Ya Bu, saya itu ingin membahas peningkatan keterampilan coaching Bu Emma. Bagaimana saya bisa membantu Bu Emma Bu? Iya, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, Bu. Saya itu ingin bisa mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Oh gitu. Kira-kira Bu, dari ketiga kompetensi coaching tersebut, bagian mana sih yang ingin Bu Emma itu fokuskan pada observasi kita nanti? Jadi begini Bu, saya itu berharap Bu Isatun bisa memperhatikan cara saya dalam mendengarkan aktif dan praktek coaching dengan model Tirta. Kira-kira dari praktek coaching yang akan saya lakukan itu apakah bisa bermakna? Pertanyaan yang saya berikan itu bisa bermakna atau tidak? Oh gitu Bu. Saya baik Bu Emma, saya siap mendukung dalam hal itu Bu. Rencana Bu Emma kan melakukan pakai coachingnya pakai model Tirta ya. Iya, Nah, Ibu. kira-kira dari praktek coaching yang akan Bu Emma lakukan nanti, hal apa sih yang akan Bu Emma lakukan atau siapkan Bu? Hal yang akan saya lakukan saat coaching itu saya akan menyesuaikan dengan alur Tirta. Yang pertama saya akan menggali informasi dengan tujuan utamanya dulu Bu. Oh ya. Terus apa yang ingin dicapai, kemudian mengidentifikasi masalah terkait solusi atas masalahnya. Kemudian juga yang terakhir saya ingin menanyakan komitmen secara tanggung jawabnya agar dalam melaksanakan aksinya sehingga dia dapat menyelesaikan masalahnya dengan potensi yang dia miliki sendiri. Baik Bu Emma, sudah saya catat tadi ya. Jadi dalam prakteknya Bu Emma nanti coaching sama coachingnya ya Bu, sama Pak Fauzan ya? Iya, Ya, Ibu. saya akan mengamati dan menilai Bu Emma menggunakan rubrik penilaian coaching. Dari pengalaman Bu Emma sendiri sih sejauh ini bagaimana menurut Bu Emma tingkat kemampuan Bu Emma dalam hal ini Bu? Saya masih merasa perlu banyak belajar, Bu. Saya percaya bahwa dengan meningkatkan keterampilan mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang bermakna itu sangat efektif dalam kegiatan coaching. Kemudian dengan perbaikan ini saya yakin bisa lebih baik dalam membimbing murid. Nah, ya Bu. Jadi nanti saya akan memakai 4 rubrik ya Bu, 4 kriteria. Yang pertama itu kurang baik, terus yang kedua cukup baik, kemudian yang ketiga baik, terus yang keempat sangat baik, gitu ya Bu. Sebelumnya apa harapan Bu Emma sih dari observasi kita nanti Bu? Saya berharap observasi ini memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya, Ibu, khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Saya ingin agar sesi coaching saya ini lebih berdampak bagi Pak Fauzan. Nah gitu, kira-kira apa Bu indikator ketercapaian atau keberhasilan dari tujuan pengembangan yang Bu Emma sebutkan tadi Bu? Indikator keberhasilan dari kegiatan coaching ini adalah coach mampu menyesuaikan permasalahannya berdasarkan pemahaman, kemampuan dan kompetensi yang dimiliki. Terus seorang coach dikatakan berhasil melaksanakan coaching jika coach mampu menggali ide dan potensi coach dengan baik,
tanpa memberikan bantuan, ide ataupun solusi dari permasalahannya. Oke, bagus sekali Bu Ema. Kalau begitu, kapan kegiatan coaching ini akan Bu Ema lakukan, Bu? Nah, begini Bu, jadi kebetulan hari ini saya sudah janjian sama Pak Fauzan. Kebetulan ya. Ya, jadi nanti panjenengan bisa melihat dan mengobservasi kegiatan coaching saya hari ini untuk mengetahui kompetensi coaching mana yang sudah berkembang atau yang belum berkembang, Bu. Baik Bu Ema, mari kita lakukan observasi dan lihat bagaimana proses coachingnya berjalan ya. Saya akan mencatat beberapa hal yang saya amati dan memberikan umpan balik di sesi yang sudah selesai nanti. Semoga semuanya berjalan dengan lancar ya Bu Ema. Amin. Terima kasih ya, Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Pak Fauzan. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Ema. Alhamdulillah hari ini kabar saya baik. Namun Bu Ema, bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas Bu. Baik Pak Fauzan, ada yang bisa saya bantu? Apa yang mau Pak Fauzan ceritakan? Begini Bu Ema, akhir-akhir ini saya merasakan murid-murid saya di kelas yang saya ajar kurang antusias dalam menerima pembelajaran diri saya. Selain itu, jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas hanya 50% tiap kelas. Jadi menurut Pak Fauzan, apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini, Pak? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar Bu Ema. Menurut Pak Fauzan, hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak kurang antusias dalam pembelajaran bersama Bapak? Jika diukur dengan level 1 sampai 10, tingkat antusias murid Pak Fauzan berada di level berapa? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama, pembelajaran saya sebenarnya kurang menyenangkan, sedikit membosankan, terlalu monoton. Saya terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua, saya tidak pernah memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya. Menurut saya, anak-anak berada di level 6. Saya menginginkan anak-anak berada di level 8 sampai 10 yang menunjukkan antusiasme tinggi, Bu. Oh, begitu, Pak. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Bapak antusias dalam pembelajaran? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajarannya asik, tidak monoton, dan tidak membosankan. Betul sekali. Saya sependapat dengan Pak Fauzan. Lalu, menurut Bapak, apa saja yang bisa membuat murid-murid asyik dan tidak bosan dalam pembelajaran Bapak? Menurut saya, pembelajaran harus terpusat pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian adanya ice breaking ataupun games supaya pembelajaran lebih menarik, Bu. Begitu. Lalu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Bapak, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Kemungkinan tugasnya terlalu banyak. Terus saya kadang memberikan sumber belajar, kurang memberikan sumber belajar yang beragam dan juga yang mengasihkan, Bu. Kalau boleh tahu, Pak Fauzan menggunakan sumber belajar apa di kelas? Saya biasa menggunakan buku paket yang ada. Buku paket yang ada. Adakah sumber belajar lain dari buku paket? Saya pikir banyak, Bu. Sumber belajar di video di YouTube, penyelesaian soal-soal yang ada di internet, atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren ya, Bu, seperti TikTok atau Reels di IG. Nah, betul sekali Pak Fauzan. Saya yakin bila Bapak bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid Bapak menjadi lebih antusias dalam pembelajaran.
Jadi sekarang apa rencana Pak Fauzan untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, saya merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video YouTube dan TikTok. Kemudian yang kedua, saya memberikan tugas yang tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya juga saya sesuaikan dengan minat dan bakat murid-murid saya, Bu. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misal menggunakan bentuk gambar atau peta konsep, laporan digital, dan jika memungkinkan dibuat lagu maupun dibuat syair, Bu. Bagus sekali rencananya Pak, mudah-mudahan berhasil. Apa komitmen Pak Fauzan terhadap rencana ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Saya akan serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya, Bu. Saya sangat mendukung sekali. Menurut Pak Fauzan akan dilaksanakan kapan kegiatan itu? 1 minggu ke depan saya akan melaksanakan rencana pembelajaran yang mengasihkan dan melihat perubahan hasil belajar dari anak-anak. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan sesuai harapan ya Pak ya. Ya, alhamdulillah lega dan senang sekali Bu Emma, saya merasa sudah menemukan solusi. Terima kasih Bu Emma atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya. Amin. Amin. Tapi sebentar, kok sepertinya ekspresinya belum meyakinkan ini. Kira-kira ada hal yang ingin disampaikan lagi tidak Pak? Ya, memang kondisi saya sedang tidak enak badan, saya kurang fit, dan saya rasa sudah cukup Bu. Terima kasih banyak Bu Emma sudah menemukan waktu untuk saya curhat. Oh iya Pak, terima kasih sama-sama. Saya juga senang bisa mendengarkan cerita Pak Fauzan. Semoga kita bisa terus berbagi ya Pak ya. Sampai jumpa di lain waktu. Iya, sampai jumpa kembali Bu Emma. Semoga kita semua sukses. Amin. Amin. Alhamdulillah ya Bu Emma, tadi sudah melaksanakan coaching dengan Pak Fauzan ya. Bagaimana Bu perasaannya? Iya Bu, alhamdulillah saya merasa bahagia dan lega. Kalau boleh tahu Bu, bagaimana tadi hasil coaching yang telah Bu Emma lakukan Bu? Alhamdulillah hasilnya baik Bu. Tadi coach saya sudah menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Alhamdulillah ya Bu. Nah kalau begitu langsung saja ya kita bahas dan analisis dari apa yang sudah Bu Emma laksanakan tadi terkait dengan ketercapaian pengembangan kompetensi coaching yang sudah Bu Emma sampaikan pada awal pra-observasi tadi. Apa yang sudah Bu Emma lakukan untuk mencapai ketercapaian dari indikator yang sudah Bu Emma sebutkan tadi Bu di pra-observasi itu Bu? Baik Bu Isatun, jadi saya kan ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif Bu. Ya. Saya sudah mendengarkan secara penuh Ya. apa saja yang dibicarakan oleh coach saya. Saya menatap coach saya dan juga tidak melaksanakan aktivitas lain selama kegiatan coaching. Selain itu, untuk kompetensi mengajukan pertanyaan yang bermakna, saya sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Gitu. Baik Bu Emma, memang tadi saya juga melihat Bu Emma itu sudah mendengarkan dengan baik terhadap coachingnya. Tadi Bu Emma juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Pak Fauzan. Jadi Bu Emma sudah melaksanakan kegiatan coaching dengan sangat baik Bu. Just Terima kasih Bu Isatun sudah menyampaikan penilaian atas kegiatan coaching saya hari ini. sama-sama ya Bu Emma. Setelah kegiatan coaching tadi, kira-kira rencana Bu Emma ke depannya apa Bu? Kompetensi coaching mana yang ingin Bu Emma kembangkan lagi? Jadi kompetensi coaching yang akan saya kembangkan lagi adalah kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot Ibu, sehingga nanti saya bisa terdorong untuk menemukan
bisa mengajak coach saya Iya. terdorong dalam menemukan ide dan solusi atas permasalahannya. Oh, gitu. Iya, iya. Selanjutnya Bu, apa sih langkah-langkah Bu Emma itu untuk mengembangkan kompetensi coaching Bu Emma? Khususnya tadi ya, kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot itu. Kira-kira langkah yang akan saya lakukan yang pertama adalah saya akan melakukan refleksi diri untuk mengetahui kekurangan apa yang ada pada diri saya yang harus saya perbaiki, Bu. Kemudian selanjutnya saya akan mencari referensi bagaimana cara melakukan coaching yang baik, belajar memberikan pertanyaan yang bermakna, belajar public speaking yang baik, dan juga belajar dari orang lain yang sedang melakukan praktik coaching. Oh gitu ya. Jadi Bu Emma akan mencari referensi dulu nggih, belajar public speaking dan belajar pengalaman dari coaching orang lain ya. Kira-kira Bu, kapan Bu Emma akan melaksanakan rencana ini Bu? Saya akan melaksanakannya secepatnya, Bu, untuk mencari referensi di Google, YouTube, atau media lainnya. Kemudian akan mengikuti kegiatan public speaking kalau ada waktu longgar dan ada yang menyelenggarakan. Iya tentunya Bu. Waduh, itu adalah hal yang baik Bu. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademik ya Bu. Terakhir Bu, apa yang Ibu peroleh sih dari proses ini Bu? Saya merasa lebih memahami area di mana saya perlu berkembang. Saya berterima kasih atas bimbingan dan umpan balik yang diberikan, Bu. Ini sangat membantu untuk meningkatkan keterampilan saya. Iya, sama-sama ya Bu Emma. Saya percaya dengan komitmen Bu Emma ini luar biasa, keterampilan coachingnya Ibu akan semakin berkembang. Mari kita terus bekerja sama ya Bu, dan saling mendukung. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya Bu Emma. Sampai jumpa. Terima kasih, Bu Isa. Sama-sama.